kepada Founder SSP Abi Masturi yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk sama-sama malam hari ini diberikan fasilitas untuk sama-sama belajar lebih mendalam lagi di PTBS ini. Kemudian yang kedua, terima kasih juga kepada Ketua Divisi Training SSW yaitu Ariza Fahmi Ramadan yang dengan istiqomah selalu memfasilitasi kita semua menyiapkan semuanya agar tetap terselenggaranya training online setiap tiga hari dalam satu pekan. Kemudian yang ketiga, terima kasih kepada para PIC, baik PIC SSW 1 sampai 31 yang dengan senang hati menyiapkan para mitra untuk sama-sama ikut bergabung lebih mendalami lagi apa yang sudah dipunyai sebagai haknya di PTB sebagai mitra Base Corporation Syariah. Nah, yang pertama selamat yang sudah bergabung ini sudah ada 46 orang. Ya, masih ada kesempatan silahkan para PIC atau para leaders untuk memberitahukan mitra-mitranya untuk ikut bergabung karena pada saat ini kita akan share
Misalnya nih ada 1.515.000. Kemudian kita akan lihat nih. Nanti akan muncul tuh dari mana, ada semua, Bu. Oh, Ya. Jadi ya. ini udah diklik nih. Jadi misalnya 1.000.000 sekian tuh nih ada Fikri Ilham Arifin, QQ Lesratasari, RO pribadinya 1. Masuk nih ke Abi 45.000. Karena Abi bronze leader. Itu ya. Terus Ya. dari ini siapa nih? Oh, ada RO lagi. Ini ada Srini. Jadi semua yang ada di kepemimpinannya Bu Wiji dan keturunannya, maka dia dihitung oleh PT BES bahwa itu bisnis miliknya Bu Wiji gitu ya. Jadi akan hilang. Jadi kalaupun misalnya nanti Bu Wiji dengan Pak Leon, kan Pak Leon langsung disponsori ya Bu Felis. Misalnya Bu Felis sama nih sejajar sama Bu Wiji, kan pasti dari angka 100 ke 750 kan ada jeda tuh, betul nggak? Iya. Maka pada saat Bu Wiji belum ke Star Leader, misalnya belum ke Star Leader, masih new leader, Bu Felis juga new leader karena sudah melewati lagi menuju juga ke sana, maka pada saat sama dapatnya bukan lagi royalti prestasi, tapi dapatnya royalti kepemimpinan. Ya, itu ya. Jadi semuanya sudah dibayar kalau misalnya sudah lagi sama. Nanti kalau berubah lagi, Bu Wijinya Star Leader, Bu Felisnya New Leader, maka yang dari anak keturunannya Bu Felis, Ibu dapatnya 15.000, selisih yang dari 30.000. Tetapi dari Bu Wiji sponsori langsung lagi di luar Bu Felis, orangnya RO, Bu Wiji tetap dapat 30.000 karena orang itu belum New Leader, kayak gitu. Oh, iya. Sip. Oke. Makasih Umi, pelan-pelan saya harus memahami. Baik, itu baru RO generasi, belum lagi RO prestasi ya. Ya, jadi kalau 55.000 berarti ada 11 tuh yang RO-nya, Bu. Ada total tadi berapa ya? RO ada total RO grup itu 38 itu dari grup di bawah saya aja semuanya gitu ya? Ya, Mi? Iya. Jadi sambil buka ini soalnya. Takutnya Bu gini, Bu Wiji itu kan RO-nya 38, tapi Bu Wiji dapat 11. Apakah Bu Wiji RO-nya setelahnya? Misalnya gini, timnya Bu Wiji udah RO nih dari tanggal 1 sampai tanggal 5, misalnya Bu Wiji baru RO tanggal 6, maka yang masuk tuh mulai dari tanggal 6. Ya. Gitu ya. Ya, karena kan jarang-jarang buka juga sih Umi kan, jadi baru buka-buka lagi gitu. Ya, jadi mulai sekarang biar tahu semuanya ya. Jadi maksudnya di akhir bulan, makanya Umi biasanya kan di grup komunitas RO itu udah woro-woro. Maksudnya, yuk yang mau RO, kalau yang mau titip biar tanggal 1-nya sudah mulai, apalagi kalau tim di bawahnya udah ada. Kecuali tim di bawahnya belum di RO kan, nah dia duluan RO baru kayak gitu. Kalau seandainya yang bawahnya memang belum ngasih uangnya atau belum RO gitu. Ya intinya untuk RO pribadi insya Allah mulai dari diri saya sendiri dulu gitu Mi, untuk betul lebih, ya kan, ya Allah gitu aja. Baik, makasih Umi atas penjelasannya. Mungkin nanti tanya-tanya lagi boleh yang lain, monggo silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya. Ini saya mau tanya juga kaitan dengan RO. Ketika kita RO pribadi, maka itu kita dapat poin atau termasuk kelas juga gitu ya, satu. Jadi ketika kita RO pribadi itu termasuknya dapat poin atau termasuk sama dengan kelas gitu istilahnya. Kemudian yang kedua, ketika kita belum RO, kemudian di bawah kita ada yang RO, itu kita dapat ini nggak? Dapat apa? Katakanlah dapat bonus LO-nya itu. Terima kasih Bu, itu sementara. Ya, baik, terima kasih Pak Jisukim. Pertanyaan bagus sekali. Jadi yang pertama, ketika kita RO tadi misalnya 150.000, itu sebagai wadah Pak.
sebagai wadah atau bahwa kita itu sudah RO, kita belum dapat poin kalau diri sendiri. Seperti Bapak waktu join basic, maka Bapak belum dapat poin, tapi Bapak dapat hak usaha. Nah, ketika kita RO pribadi juga, kita baru dapat tempatnya. Kalau kantong tuh kantongnya nih buat nampung gitu, Pak. Nah, pada saat di bawahnya Bapak sudah RO, di bawahnya juga RO, maka poinnya akan ketampung, terutama poin cruise atau bonusnya, bonus royaltinya akan ketampung. Tapi kalau misalnya Bapak tidak RO, bawahnya RO 1.500.000, poinnya tetap masuk ke Bapak untuk penampungan poin motor cash, mobil sampai luxury, tetapi tidak dapat uang royalti RO dan tidak dapat poin cruise. Itu bedanya, Pak. Pak Haji di mute itu suaranya dibuka dulu speakernya, Pak Haji Sukim. Ya. Nah, Tapi ya ketika kita masuk RO itu berarti belum dapat poin kalau untuk kita sendiri mah gitu ya, belum ya Bun? iya. Jadi kalau untuk misalnya nih Bapak bulan Agustus Masuk ya RO. masuk RO, lalu bawahnya RO, maka RO bawahnya masuk ke poin cruise-nya Bapak dan Bapak dapat royalti ketika itu adalah rekrutan Bapak dan keturunannya. Oh, Tapi gitu. misalnya di bawah Bapak kan ada misalnya yang sponsorinya Bu Lilik, Iya. RO. Nah, itu nggak masuk ke Bapak tuh bonusnya. Karena rekrutannya Bu Lilik. Tapi Iya. poin RO-nya, kalau Bapak udah RO, poin RO yang walaupun rekrutan Bu Lilik, masuk juga poinnya ke Bapak, kalau Bapaknya sudah RO. Tetapi Iya. kalau RO-nya yang 1.500.000, walaupun rekrutan siapapun ada di bawah Bapak, tetap menyumbang poin untuk reward motor, mobil, dan rumah, gitu Pak Haji. Kalau RO-nya 1,5 gitu ya. Iya, itu tetap masuk. Mau kita RO, mau nggak RO, poinnya tetap masuk Pak Haji. Ya, makasih Bu Haji. Iya, sama-sama. Baik, Pening belum masuk ya. Berikutnya, ada yang mau tanya lagi dulu? Mengenai ID, sudah pada bisa buka semua atau ada apa aja di dalamnya? Silakan yang mau bertanya. Ya. Ya, siapa? Saya Bu Mi. Oh, Pak Haji nih ya, Pak Haji. Iya itu yang mutasi. Ya. Kalau mutasi dari ER ke LX, dari LS ke BW, itu diaktifasinya itu masuk kegiatan aktivasi. Misalnya kita kiri, kita mutasi dari ER ke LX. Itu masuk dimutasi juga ya, Mi ya? Masuk diaktifasi juga dia. Baik. Kalau dari ER ke LX masuknya di poin RO. Oh. Dia mau masuk di poin RO. Jadi Bapak masuk ke luxury itu masuknya Pak. Jadi poin luxurinya Bapak nambah. Kalau ada dari ER ke LX, Bapak ada poin plan B tuh yang di sati bonus dan mokes, bonus mokes. Nah, Bapak itu pasti poin plan B yang di bawah bertambah kalau dari ER ke LX. Tapi kalau dari LX ke BW yang tambah poin cruise-nya dianggap RO. LX nih sudah LX, mau naik ke BW 5 nambah belanja 500.000, dapat 4 produk, maka menambah poin cruise. Dihitungnya seperti RO. RO pribadi ya? Iya, dihitung seperti RO pribadi. Berarti kemarin salah dong kita laporan mutasi ER ke LX itu kita buat laporan tuh semacam poin FO, ternyata harus masuk ke poin RO ya, ini ya? Ya, nggak apa-apa lah kan sama-sama satu poin. Ya, saya nggak apa-apa. masukkan ke aktivasi di kiri, di kanan gitu. Oh, ya nggak apa-apa pasti nanti Ya. selanjutnya. Ya. Ya. Itu aja, Umi. Makasih banyak. Baik, makasih Pak Ji. Berikutnya tadi kayaknya ada lagi. Assalamualaikum Umi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Itu saya memfasilitasi tim saya, Ibu Yusniar, SWSW 17. Ya, Colek-colek Bu Yusniar katanya mau nanya, yuk langsung ke Umi. oh ya, mangga, mana Bu Bidan Yusniar, silakan. Terima kasih Umi, coba colek Mi. Ya, mana ini Bu Bidannya sudah hadir belum nih? Ah, ada nih, Bu Bidan Haja Yusniar, mana ya? Nih belum dibuka. Silahkan Bu, mau bertanya nih senior saya nih. Ya. Mukanya nggak ada ya. Ini Bu, Ya. mau nanya. Kemarin saya Ya. memang vakum ya 1 tahun gitu. Ya, nggak apa-apa, namanya istirahat kan sekarang udah siap lagi. Terus ini saya pas buka itunya ya, ID-nya itu nggak bisa Ya. kebuka. Mau lihat ininya, mitra-mitranya yang ke bawah gitu Bu. Tertulisnya NA tanda tanya gitu. Itu Iya, maksudnya. sekarang sudah aktif, tadi sudah aktif Bu. Oh, sudah diaktifkan ya. Ya. Nanti Sudah. saya itu aja nanya itu aja Bu. Oh ya, sudah diaktifkan, sudah dikirim ke Ibu Haja Karina. Nah, luar biasanya Ibu di sini di PTBS ini luar biasa, orang mau beristirahat dulu, ada yang setahun, bangun-bangun jadi kayak asli, bangun-bangun kok poinnya nambah gitu ya. Kalau di luar sana kan itu. Nah, semoga dengan hal ini dengan Ibu Bidan insya Allah banyak pemuda nanti yang bantu sama terbebas dari hutang riba, yang lunas hutang mungkin bisa mulai merencanakan umroh, merencanakan haji, banyak hal lah yang dapat Bu Bidan lakukan kepada orang-orang di luar sana yang dapat Bu Bidan pengaruhi karena kan sebagai pengaruh. Alhamdulillah, terpaul Bu. Ya, amin. Ya, Terima kasih Bu nanya. Insya Allah besok datang. Iya, besok kayaknya di lantai SC20 nih, di SC20. Ya. Ya, iya. Ya. Ya. Baik, berikutnya ada yang mau tanya lagi? Ya, sudah itu aja Bu. Nanti kalau ada yang kurang tanya lagi di sana. Ya, Uni besok hadir ya Uni. Ya. Hadir. dilantik tuh Haji. Ya, dilantik besok. Alhamdulillah. Ya, mantap. Ya, Pak Gustaf Komara. Ini dari SSW berapa? Silakan Pak, mau bertanya Pak. Dibuka dulu. Mic-nya dibuka dulu. Mute. Mute. Masih mengerti Umi? Masih mengerti? Oh, iya, Boleh lanjut. oh, boleh lanjut. SSW 6 dari Bandung. Oh, ya baik. Kita akan Bulan Sulastri. ya baik lanjut dulu ya. Jadi kemudian kalau kita geser bisa Kalau mohon di mute itu yang arisan. baik, baik. Nah, jadi kalau kita dikasih ke ujung ada akun ya. Akun itu yang paling penting ini. Misalnya Bapak Ibu lupa password. Ya. Ini ada di sini lupa password itu harus keluar dulu. Tapi kalau ini lupa PIN, Bapak Ibu klik aja di sini lupa PIN, misalnya gitu ya, cari-cari catatan nggak ada nih. Ketika lupa PIN, nah Bapak Ibu nanti di sini minta dikirim PIN kemana. Nah kirim PIN-nya ini ada pilihan, apakah ke nomor HP atau ke email. Yang repot emailnya juga salah, HP-nya juga salah. Jadi harus ada dirubah dulu kalau ini dua-duanya salah. Tapi kalau ada salah satu ada yang bagus, maksudnya ada yang udah benar datanya, maka klik aja di sini. Misalnya pilih ke HP, nanti akan ada SMS dari kantor pusat, lalu klik kirim ya. Jadi ini luar biasa sistem yang
online di PTBS ini semuanya udah terekod dengan baik. Jadi pada saat Bapak Ibu nyponsorin hari ini diklik, maka udah muncul bonusnya di ID member Bapak Ibu, walaupun uangnya belum bisa diambil saat itu. Tapi paling tidak sudah muncul loh, ketahuan nih 400.000 ada di dalam gitu ya. Kemudian kalau setelah itu ada menu yang namanya ubah data penting. Nah, ini adalah ketika Bapak Ibu mau mengubah email, mau mengubah nomor HP, mungkin hilang gitu HP-nya, nomornya juga. Kemudian mau mengubah rekening. Misalnya tadinya pakai PayPal atau pakai saldo virtual atau poin produk. Nah, sekarang saya udah punya rekeningnya Umi. Nah, boleh diklik di sini. Ubah data penting. Ini saat ini yang penting Bapak Ibu tahu dulu menu-menunya. Nanti kalau bingung boleh minta bantuan leadernya, sponsornya, belajar bareng-bareng. Ternyata di sini tuh sudah ada semua gitu ya. Ya, jadi ini mengubah data penting. Nah, kalau diklik ubah data penting, Bapak Ibu nanti diminta foto sambil pegang KTP ya. Terus nanti diupload. Ya, jadi itu tuh kenapa ada juga yang bilang Umi kok ribet banget ya? Ya itu tergantung memaknainya, bukan ribet tetapi PTBS memastikan tidak salah transfer, ya tidak salah rekeningnya. Jadi karena ini kan harus rekening masing-masing. Jadi pada saat ini bisa diklik tambah pengajuan. Nah nanti muncul seperti ini, Bapak Ibu dikasih contoh untuk fotonya. Nah gini ya. Nah ini ada klik kirim, nanti diajukan foto dulu dengan KTP. Setelah foto dengan KTP, Bapak Ibu nanti dikirim kode unik ya. Kode unik ada angka yang dikirim dari kantor pusat, lalu Bapak Ibu foto lagi tuh dengan kode unik tersebut. Baru nanti berubah rekening sesuai dengan yang Bapak Ibu ganti ya. Itu untuk rekeningnya. Nah, kemudian kita kembali ke sini, tadi sudah ya. Nah, kalau Bapak Ibu habis mensponsori orang, nanti akan muncul di sini di sponsor bonus ya, sponsor bonus. Abi yang di sini sudah tidak sponsori, yang sponsori Umi. Jadi di sponsor bonus di sini ada tulis nih dibayarkan, jumlah dibayarkan, status. Nah, kalau statusnya tulisannya paid, PAID, paid gitu, paid berarti sudah dibayar. Ya, itu boleh lihat di rekening. Tapi kalau tulisannya pending, pending dilihat dulu di situ. Kalau belum diterima sampai tanggal berapa, di situ ada tulisannya klik komplain. Nah, itu kalau rekeningnya dilihat dulu di sini. Jenisnya nih, rekeningnya apa, betul nggak rekeningnya. Kalau keliru rekeningnya, maka ubah dulu rekening. Setelah betul nomor rekeningnya, baru klik komplain. Jadi jangan klik komplain dulu. Jadi kita betulkan dulu rekeningnya. Setelah benar rekening itu, nomornya semuanya benar, baru klik komplain gitu ya. Itu yang paling penting sih itu ya. Jadi sama tadi pada saat Bapak Ibu melihat. Jadi kita punya kantor atau punya toko di dalam virtual ini, Bapak Ibu mesti perhatikan ini ya, bulanan. Bulanan kita itu seperti apa? Perjalanan angkanya. Seperti ini misalnya nih ya. Agustus nih, Agustus. Misal Abi nih bulan, contoh bulan Januari ya di atas nih. Pasangannya selama sebulan 71 pasang. Di kedua ya, 71 pasang. Kemudian ada ini tadi RO pribadi tuh 1111, ini RO grupnya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat sebetulnya bisa membuat set goal pribadi. Dalam satu bulan itu Bapak Ibu mau dapat berapa uangnya, untuk apa. Oh nih saya mau untuk beramal sekian, anak baru mau masuk sekolah sekian. Nah maka setelah set goalnya Bapak Ibu buat rencana kerja ya, rencana kerja. Mau ngebantu siapa yang mau saya loloskan SC20, siapa yang mau saya bimbing loloskan SC150, siapa yang mau naik ke SC500. Maka pada saat kita menjalankannya kita dengan senang hati, dengan semangat yang tinggi. Kenapa? Karena di balik itu semua kita sudah tahu maknanya, artinya apa nih buat saya. Artinya 2 bulan ke depan anak saya misalnya perlu uang untuk sekolah lah, untuk kuliah dan lain-lain seperti itu.
Nah, sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan mengenai virtual ini atau hal lain yang mumpung lagi ada di Zoom. Silahkan, boleh bertanya. Kalau sudah kuning, sudah ready atau masih tadi katanya mati lampu di rumahnya. Jadi kita lanjutnya dulu. Nyala nih. Silakan. Oh, sudah nyala. Alhamdulillah. Ya, ini boleh sambil tanya jawab lagi, mungkin tentang ini semua atau ada hal lain yang saling mendukung dengan tema malam hari ini. Silakan. Mari sahabat kabret semuanya yang belum jelas, yang belum paham, kita tanyakan kembali. Silahkan. Assalamualaikum Umi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Umi, saya mau nanya ini, kalau seandainya ya, tadi kan sudah dikasih tahu soal paspor, kalau namanya kita lupa kita punya paspor segala macam ada caranya. Nah, untuk sementara ini kan paspor saya ini langsung login, langsung bisa masuk ke menunya semua itu. Sementara yang create dari leader saya gitu. Kira-kira untuk keamanan nggak ada masalah ya? Nggak ada Untuk masalah. sementara gitu. Karena saya pikir kalau saya pakai paspor takutnya lupa atau gimana, akhirnya dibikin gampang sama leader saya. Jadi udah aja nggak pakai paspor, langsung login aja pas semua. Tapi nggak apa-apa itu ya? Nggak apa-apa, Pak. Yang penting Bapak juga harus tahu PIN-nya sih. Bapak simpan PIN-nya juga. Gitu ya. Kan selain password Oke. ada Pak. Paspor doang. Ya, selain Bapak juga diberikan PIN oleh kantor pusat. Nah, PIN-nya Bapak harus tahu juga. Kalau misalnya Bapak lupa PIN, Bapak masuk dari ID-nya, kemudian buka dari password, misalnya lupa PIN, lalu minta dikirim ke HP Bapak yang terdaftar di situ. Nanti Bapak di kantor pusat dikirim PIN-nya. Nah, itu yang harus disimpan juga. Iya ya. Iya. Pak Mumi, terima kasih. Nah, karena ini sebetulnya gini, ini kan seperti hal kalau mungkin kadang orang baru atau yang belum ngeh gitu ya. Ini sepertinya apa sepele gitu ya, hal kecil gitu ya. Karena kan belum dirasa gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah paham, ini adalah usaha yang miliaran itu tadi, Pak. Jadi kita yang punya basic aja, kita punya project 1 miliar. Gimana? Kita punya project atau kita diberi projectnya oleh pemerintah. Pak Suma, silahkan ini Bapak menggarap proyek 1,67 miliar. Tolong selesaikan dalam 1 tahun. Nah, kira-kira kita seperti apa? Termin pertama Bapak akan dibayar 20 juta, termin kedua 150 juta, termin ketiga 100 juta, dan termin terakhir pada saat Bapak sudah selesai proyeknya, saya bayar 1 miliar. Nah, kira-kira kita akan melakukannya itu seperti apa? Nyogok untuk mendapatkan proyek seperti itu, gitu kan? Karena tidak terlalu kelihatan, orang seperti biasa-biasa saja gitu. Proyek ini luar biasa, seperti tadi meeting para leader, dilihat kayak Pak Randu aja per pekan bonus yang untuk pasangan 50 juta. Jadi paling tidak kan bulan kalau 50 dikali 4 aja udah 200 juta, belum break uang, belum lain-lain gitu. Jadi ini potensinya sangat besar sekali dengan adanya pupuk. Ketika orang sudah cocok dengan pupuk ini dan ordernya sampai miliaran, ya sudah paling tidak yang mensponsor atau leader dan lain-lain di situ 100 juta sampai 1 miliar karena sudah begitu banyak dan sudah biasanya punya MOU dengan PT BES, harus disiapkan berapa ton pillow slow release misalnya kayak gitu, dan itu sudah dibuat MOU-nya. Jadi hal ini tuh betul-betul luar biasa gitu. Itu pasti
kita mesti paham kalau password mah ya nggak apa-apa. Tapi PIN juga kita harus punya, Pak. Jadi Bapak nanti harus tahu juga, mulai aware, mulai peduli gitu dengan hal-hal yang sepertinya hal kecil. Tapi ketika kita sudah merasa punya sense of belonging, punya merasa memiliki, maka kita akan lebih greget lagi, Pak, saat melakukan ini. Saya punya project, apalagi Bapak Suma udah ambil priority, berarti kita punya project dari plan C-nya aja 51,7 miliar. Gitu. Belum lagi kalau kita hitung dengan tadi reward prestasi saat kita sudah crown director itu 10 miliar. Jadi luar biasa. Itu Pak, terima kasih pertanyaannya. Iya, memang untuk sementara sih Umi, untuk sementara memang saya belum familiar gitu, karena memang transaksi kan masih memang belum terlalu banyak, tetapi memang saya ingin supaya ini familiarisasi ini bisa cepat gitu. Cuma memang mungkin karena transaksinya kayak kemarin itu memang ada masuk 400.000, memang sih langsung saya bisa lihat gitu ya. Tapi kalau umpamanya secara familiarisasi belum lancar sih, baru juga kemarin itu baru diajarkan. Jadi ya saya kalau ajarnya agak cepat kan memang harus hati-hati gitu. Ya. Takut salah pencet apa ini akan problem kan. Makanya memang cuma familiarisasi aja, mungkin ya sesuatu yang belum familiar ya mesti hati-hati, saya gitu aja. Iya, cuman kelebihannya, alhamdulillah sahabat semua, kelebihan dari PTBS ini kita tidak ada lock password. Misalnya Papa Suma ketik-ketik sampai salah 5 kali juga nggak akan ke lock, Pak. Tenang aja. Beda dengan kalau kita, saya punya dulu di perusahaan lama, kalau kita passwordnya sampai buka 2 kali salah kan langsung ke lock, langsung terkunci. Nah, passwordnya di PTBS ini luar biasa. PTBS memberikan kesempatan kepada mitranya semua, kalaupun salah berkali-kali nggak masalah gitu Pak, sampai bisa kebuka gitu. Jadi ini saya anjurkan kepada semua mitra untuk mulai aware, mulai peduli dengan ID. Karena saya memutuskan, pada saat saya memutuskan mau serius menjalankan bisnis ini, saya lihat bisnis ini adalah proyek saya, satu ID yang priority itu 51,7 miliar, maka saya melihatnya ini proyek yang luar biasa, sehingga saya pelajari dalamnya sampai ke dalam-dalam istilahnya. Kenapa? Karena ini adalah usaha saya. Gimana sih kalau saya dikasih proyek oleh pemerintah aja kan, kita mempertanggungjawabnya kan gila-gilaan gitu kan Pak, ada yang ngawas. Nah ini adalah keluarga, dalam arti kapan anak saya nomor 1 tuh misalnya kuliah kapan, yang kedua kapan, itu pasti ini terkait ada di sini gitu. Jadi harus ada nilai-nilai tertentu, ada sesuatu yang di dalamnya mempunyai value, mempunyai nilai. Jadi apa? Pajero 1 itu nilainya buat saya apa? Mungkin buat Papa Suma ketika menyebutkan Pajero itu tidak menggigit Pak. Tidak greget, karena bagi Papa Suma Pajero itu ya biasa aja gitu loh. Nah itu Bapak mesti cari sesuatu yang mempunyai nilai bagi Bapak, sehingga Bapak itu greget menjalankan usaha ini, dan usaha ini terlihatnya begitu berharga, sehingga kita betul-betul serius menjalankan ini kalau kita memang adalah sesuatu ya itu Pak. Karena ketika kita mempunyai nilai di dalamnya, maka kita mulai menyukainya. Gimana sih kalau sesuatu yang berharga, misalnya Bapak punya jam tangan nih berharga, saya bilang Pak lempar dong jamnya, jatuhin, kira-kira Bapak mau jatuhin apa enggak? Gimana Bu? Misalnya Papa Suma punya Rolex, harganya 1 miliar dah. Saya bilang Pak jatuhin dong jamnya. Ya saya mikir-mikir dulu gitu.
Nah, iya itu dia. Jadi kalau sesuatu yang berharga, maka kita melepaskannya juga nggak bakal gitu kan Pak. Kita mikir-mikir jam 1 miliar enak aja suruh jatuhin. Nah sama, jadi ketika kita memaknai usaha PT BES ini memang berharga buat saya, maka saya akan menjaganya. Maka saya akan melakukannya dengan semangat, melakukannya dengan bahagia, dengan menggebu-gebu. Gimana sih Bapak itu pemerintah kasih ke Bapak proyek 51,7 miliar dan itu dibagi dalam tadi termin-termin tertentu. Nah, Bapak pasti sudah set dong, termin pertama saya harus terima, termin kedua saya harus terima kapan, termin ketiga kapan, termin terakhir terima kapan, betul nggak? Saya yakin banget karena semua kan orang bisnis lah. Nggak mungkin kan dengan jadi harus punya itu dulu Pak. Tadi berharga nggak sih? PT BES ini cari value yang menurut Bapak berharga. Sehingga Bapak mulai menyukai gitu, Pak. Iya. Cuma memang ini informasi aja Umi. Memang di Golep ini kan saya sih terus terang aja di resto itu selalu bertemu dengan orang-orang yang memang udah punya duit gitu. Cuma memang saya kurang nggak tahu juga ya kenapa ya, mungkin ya makanya Umi suka bilang ya kita minta sama Allah lah, jangan minta ke manusia. Kalau minta ke manusia pasti kecewa gitu istilahnya. Minta ke Allah untuk diberikan kemudahan gitu ya. Tapi memang saya sih nggak putus asa, tetapi prinsipnya saya cuma paling tanya kalau akhirnya kalau umpamanya strategi yang saya lakukan di resto itu ya saya ngomong, bos ini ada bisnis nih, wah ini MLM nih katanya. Saya bilang bos semua ini emang multi level marketing semua, nggak ada kayak saya nih, saya bilang saya jual event, sampean merasa puas dengan saya punya pelayanan, otomatis kan sampean pasti jual nama saya, udah jangan usah jauh-jauh ke Pak Suma aja gini. Ini potensinya bagus bos, ini kita bergerak di 4 bidang, jadi gini. Oke gini aja deh bos, kalau mamanya bos gak mau, bos bergerak di bidang apa? Kayak kemarin kan saya ketemu lagi ya, ada beberapa orang yang punya, wah gue bergerak di kelapa sawit. Wah bos, ini ada cocok nih bos, kalau mau nih kita punya kelapa sawitnya. Ya kalau Dempot udahlah, beginilah saya kasih gratis aja. Kalau memang sukses ya kita tolong dipertimbangkan gitu istilahnya. Tapi memang nggak gampang sih saya bilang melakukan hal ini di mana notabene-nya mereka secara finansial sudah standing, udah berdiri ya Umi ya, pihak pengusaha. Karena yang datang di Golep ini khususnya mereka secara stabilize mereka punya stabil ekonomi memang luar biasa. Jadi akhirnya saya ini sih cuma sharing aja Umi yang saya lakukan di resto semuanya ini udah maksimal. Saya datang ke sini, datang ke sana. Cuma saya pikir-pikir kok kenapa apakah mereka sudah melihat ini karena mereka sudah stabil uangnya, jadi ngapain bisnis kayak macam begini. Saya bilang sama mereka, Pak, Bapak punya untuk usaha Bapak memang Bapak udah stabil dalam usaha ya. Tapi kan nggak ada salahnya kalau punya money maker atau istilahnya pembuat uang ada 2, ada 3 segala macam, kan Bapak untung. Bapak main golf udah nggak mikir, udah ada pos-posnya, jadi nggak usah minta lagi ke perusahaan ini kasih entertain, Bapak ada posnya ini gitu istilahnya. Oh gitu juga semuanya. Iya bos, saya bilang mendingan begitu, bikin pos money maker banyak aja bos, ngapain susah-susah. Nah Bapak cuma bayar 62 juta aja bisa potensi untuk revenue aja 51 miliar. Oh gila, bener itu bos, gini. Ya benar bos, saya bilang begitu sama mereka gitu istilahnya. Tetapi memang kayak gini-gini Pak Suma kita yang realitas. Oh ini realitas bos, saya bilang ini. Kita pakai transaksi barang. Umpamanya bos transfer sama saya 52 juta mamanya segala macam. Kita langsung itu konkret kita berikan produk dengan total sekitar berapa ya? 371 box ya kalau nggak salah ya Umi ya. Ya, untuk 62 Pak itu. Berapa? 372.
Ya, 372 lah Jangan-jangan istilahnya. 62. Iya, kayak macam begitu. Nah, itu bos bisa lakukan, penjualan juga bisa ini, nilainya juga luar biasa, saya bilang gitu. Jadi transaksinya secara ini sih memang konkret, nggak ada yang ini, saya bilang. Nggak ada yang secara apa ya, dunia maya yang mungkin pernah orang-orang melakukan cryptocurrency, saya bilang begitu. Cuma entar dulu deh Pak Suma, gue pikir-pikir dulu, ya udah. Akhirnya lewat lagi. Itu tiap hari saya begitu, saya bilang nih kenapa? Akhirnya ya udah, akhirnya prinsipnya strategi ini ya Pak, saya pakai sistem WA yang dimana notabene-nya pakai yang apa namanya tuh company profile, bos. Baca dulu company profile-nya, kalau nggak ngerti ya udah, lebih karena konkret kan kalau di itu, Umi. Itu aja sih pengalaman saya di lapangan golf itu begitu. Ya apa yang saya lakukan gitu. Jadi yang lebih efektif ya udah kirim company profile, dia baca lengkap kan, itu ada legalitasnya tanpa segala macam. Kalau dia interest ya syukur-syukur dia interest, dia respon. Nggak interest ya udah, dia cuma acungan jempol aja gitu. Itu aja Umi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Umi Silahkan Ibu Bapak yang masih mau. ini Bu Ning, Kalau sahabat semua, tadi Bapak seringnya. Jadi kadang kita sering menawarkan, ya, kita sering menawarkan. Jadi kalau pada saat menawarkan, banyak orang yang menolak gitu ya, karena kita menawarkan. Tetapi lebih banyak misalnya lebih banyak harus bertanya. Ya, misalnya seseorang yang sudah tadi seperti Papa Suma itu orangnya itu sudah apa ya, secara keuangan oke gitu ya. Secara keuangan oke banget. Tidak ada sulit dalam keuangan. Nah, kita mesti bertanya, kayaknya Bapak ini sudah luar biasa. Ya, masih ada nggak sih impian atau apalah, maksudnya ya bicaranya sesuai dengan kita, kedekatan kita seperti apa dengan beliau gitu. Masih ada nggak sih hal-hal yang mungkin belum terwujud gitu. Oke, banyak lah bla 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 bla, dari situ biasanya kita baru sampaikan. Terus bahas, biasanya kita sharing aja deh. Mungkin beberapa orang dan 99% yang Umi wawancara, orang-orang yang finansialnya bagus itu rata-rata punya deposito. Setuju nggak? Ya, punya deposito ya. Ketika 100 juta, maka bunganya gitu ya, bunganya itu kurang lebih kan 5% per tahun. Coba 5% kali 500 juta. 25 juta dalam setahun. Nah, deposito itu adalah salah satu penyimpanan keuangan yang paling aman dianggap oleh masyarakat semua saat ini. Kenapa? Walaupun returnnya atau bunganya kecil, dia aman gitu ya, merasanya seperti itu. Nah, tetapi pada dasarnya setiap orang ketika finansialnya bagus, dia ingin uangnya juga bekerja untuk dia. Jadi biasanya saya sampaikan gini Pak, Bapak tentunya misalnya punya deposito 500 juta, setahun tadi 25 juta. Mau nggak Pak, ada sebuah usaha, Bapak hanya naruh 62 juta, bukan naruh juga ini Pak. Bapak nanti buka usaha dengan modalnya franchise ini 62 juta dikali 3. Ingat-ingat ya, 62 juta dikali 3. 60 juta pertama adalah hak usaha untuk Bapak, sudah peringkat priority. 62 juta kedua untuk istri Bapak, ya, sudah peringkat priority. 62 ketiga untuk anak Bapak,
sama juga priority. Maka pada saat Bapak sudah mentransfer uang ke saya, 62 kali 3 sama dengan 100. Berapa itu? 62, 186 juta. Maka Bapak langsung mendapatkan cashback, ya. Cashback 12.400.000 dikali 2. 25 juta. Ya, kurang lebih 25 juta dengan ada bonus pasangan 600.000. Nah, kalau dibandingkan tadi 500 juta hanya dapat 25 juta dalam setahun, ini 25 juta dalam sehari. Dan Bapak punya franchise setiap tadi 62 juta, punya proyek 51,7 miliar. Bapak juga punya barang. Barang ini boleh Bapak bagikan untuk sosial, misalnya kepada para petani atau kemana, atau Bapak ada siapa yang mau juga untuk jualan dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa yang punya uang, mereka closing seperti itu. Nah, jadi biasanya ditanya dulu, dan orang ini keinginannya ingin membantu orang. Jadi orang makin tinggi uangnya, kalau dia secara sosialnya juga bagus, dia juga ingin membantu orang lain dengan produk tersebut atau dengan dia menjoinkan orang lain, nanti banyak yang terbantu. Nah, itu dari pengalaman yang udah, itu ada sharing seperti itu Pak Pasuma. Jadi kita mesti bertanya orang tersebut dalam kondisi saat ini yang sudah di high level, dalam arti secara finansial nggak ada kesulitan menurut kacamata kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu di belakangnya apakah kita yang sudah mapan. Contoh kita deh, anggap kita semua nih sahabat sudah mapan semua. Kalau kita tidak persiapkan anak-anak kita, bisakah mereka seperti kita juga? Belum tentu toughness-nya mereka seperti kita. Jadi kita juga harus siapkan. Selain kita berdoa kepada Allah, kita siapkan juga secara tauladannya, secara dia juga harus mulai berbisnis. Banyak para pengusaha yang belum menyiapkan generasi berikutnya. Karena setiap orang talenta berbisnisnya berbeda. Tapi kalau dengan berada di bisnis jaringan, mereka dapat mengikuti secara step demi stepnya untuk bisa dipelajari bersama dan tidak ada rahasia, semuanya diberikan oleh leader itu, semuanya diberikan, tidak ada yang dirahasiakan, bahkan yang nggak mau juga mungkin dipaksa-paksa untuk belajar, untuk mau. Kenapa? Karena di sini kan memang harus saling membantu, maka dia akan sukses. Nah, seperti itu, mungkin itu bisa untuk digunakan juga di luar sana pada saat kita memang semua orang. Kalau kita mau sukses, kita mesti keluar dari zona nyaman. Jadi kalau kita selama ini presentasi dengan orang-orang yang selevel dengan kita ke bawah, maka kita harus berani presentasi dari level kita ke atas dalam arti secara ekonomi dan lain sebagainya. Tanyakan apa yang menjadi impian, apa yang menjadi konsen 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan dari orang tersebut. Ya, tidak semua apa yang kita lihat adalah itu kenyataannya. Mungkin di balik itu dia punya hutang bisnis, punya apa yang kita tidak pernah tahu. Tapi ketika kita berteman baik, ketika kita mulai berbagi, kita mau peduli dengan mereka, maka mereka biasanya curhat, dan disitulah ketika mereka mulai ada percaya dengan kita, maka apapun mulai dia ceritakan. Nah, mulailah dia tertarik nanti dengan apa yang kita sampaikan. Jadi berteman dekat dulu, jangan buru-buru menawarkan bisnis, cari dulu di mana hot buttonnya, di mana saya harus menekan tombol dia, di mana saya akan meng-closing dia. Karena closing ini adalah sebuah seni, bukan ujuk-ujuk gitu ya, bukan kita seperti di warung Padang kita jajarin semua silahkan milih, bukan, tetapi kita seperti di butik. Orang itu harus sesuai dengan ukuran tubuhnya, kita ukur masing-masing, tidak SML gitu ya, tapi kita ukur. Nah, perlakukan setiap orang dengan masing-masing karakternya sehingga hatinya bisa kita pegang. Itu mungkin salah satu seni dalam kita berhubungan dan closing di usaha ini. Iya, baik Kuning, boleh tadi disambung, ada pertanyaan yang di chat. Buning, ada suaranya?
Buning ada gangguan lagi mungkin ya? Baik, Umi lanjut dulu ya. Ini ada dari Ya, Pak Pudin. Ada, Buning ada? Ya. Dari Pak. yang Pak Arifudinnya tidak terlihat, tadi terlihat dia menanyakan masalah kami yang iya. belum punya rekening. Oh iya, baik, Buning. Jawab. Assalamualaikum Umi, waalaikumsalam. Mau tanya kalau Calmit belum punya rekening dan diisi link aja untuk bonus sponsor, bisa diambil langsung sama yang bersangkutan atau tidak? Mohon penjelasannya Umi, terima kasih. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, untuk yang belum punya rekening, sebaiknya kalau emailnya aktif, pilihnya poin produk saja. Nanti bisa ditukar ke Umi atau ke stokis atau yang biasa belanja, nanti ditukar uangnya ditransfer dari Umi, lalu poin produknya dikirim ke Umi, kayak gitu Pak Haji. Jadi ada beberapa. Kalau link aja biasanya apa namanya, orangnya pastikan udah punya link aja di HP-nya. Nah ini juga harus link aja yang premium ya, yang bisa transfer antar bank, maksudnya ke bank gitu. Ke rekening bank. Itu Pak Haji. Berikutnya Buning. Ya Umi, Faisal. Oh iya Pak Faisal. Ini Mi, mau nanya, ini sebenarnya hampir sama sama Pak Sarifudin ini. Cuman bedanya waktu itu kan saya apa namanya, om saya itu kan mensponsori lagi. Kedengeran nggak Mi? Iya kedengeran. Ya, mensponsorin lagi, orang udah dapat nih. Kan dia waktu itu belum ada banknya, nomor rekeningnya. Waktu itu saya kasih poin produk. Nah, Ya. kebetulan waktu itu banknya belum saya sempat urus, sponsor udah keburu masuk nih 400.000 kan. Akhirnya dia butuh banknya. Akhirnya pakai uang saya dulu tuh Mi, 400.000 saya transfer. Ya. Ternyata pas setelah itu saya urus nomor rekeningnya udah clear nih, udah selesai nomor BRI. Saya kira sistemnya itu setelah itu pas sudah saya urus ini rekeningnya 400.000 itu masuk ke rekening, ternyata masuknya tetap ke poin produk ya Mi ya. Iya. Nah, itu aja. Poin produk itu bisa nggak itu dari itu ke transfer ke poin produk saya atau ke rekening gitu? Nggak bisa ke Umi. Buat belanja. Oh, ke Umi. Iya. Oh ya udah, nanti diurus aja deh Mi. Itu masalah saya juga masih agak belum begitu itu tuh. Besok. Oh iya. Oke, Mi, gitu aja sih penjelasannya. Baik, makasih. Umi. Terima kasih Umi penjelasannya. Untuk teman-teman semuanya, ibu bapak semuanya yang masih punya masih punya pertanyaan, silahkan. Udah paham semua kayaknya ya? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Paham apa masih bingung ya? Saya satu Mi. Ya. Saya satu lagi. Oh iya Buning, Pak Haji Buning. Ya. Assalamualaikum Umi. Jadi silakan Pak Haji Edi. Ya, kita ini kan kadang-kadang menggarap orang-orang yang jauh dari kita, ya kan? Kemudian kita menyuruh dia untuk hadir di seminar, di jauh di sanalah kan gitu. Tapi kadang-kadang kita was-was juga. Nanti kan begitu dia hadir tanpa ada pengawalan dari kita, nanti pengalaman juga sih yang lain-lain kan akhirnya kan diambil orang, ya kan? Nah, bisa nggak kita siasati dengan sambil kita menyuruh dia pergi ke seminar itu, kita suruh kirim KTP-nya dan kita daftarkan RS itu pakai KTP. Artinya tentu tidak ada email, tidak ada rekening, tidak ada ahli waris, kan begitu. Bisa nggak itu, Mi? Artinya kan kita mesti orang itu harus kita pastikan walaupun dia ikut
seminar di Bulan dan Bintang sana kan tidak akan diambil orang kalau kita sudah registrasi dia pakai KTP. Nah, masalahnya bisa nggak pakai KTP aja itu? Itu pertama, Umi. Yang kedua, saya pernah ketemu juga sih waktu saya melakukan penjelajahan presentasi itu, ada kadang-kadang orang yang pindah jalur. Ada orang yang mau pindah jalur. Katakanlah dia mau pindah jalur ke kita. Padahal orang tuh masih aktif. Itu bagaimana itu? Bisa diproses nggak tuh? Gimana itu ya? Sedangkan dia tidak mau jalan kalau dia masih pakai jalur yang dia sekarang ini. Gitu. Nah, sampai sekarang saya sih tolak waktu itu. Karena itu kan bukan tidak etik kan. Tetapi kadang-kadang mungkin juga bisa diolah-olah nggak, sehingga ya akibatnya sekarang orang itu tidak jalan. Kalaupun saya ambil atau kalau kita kasih lampu hijau, mungkin dia bisa jalan sekarang ini kan gitu. Itu saja Umi, 2 pertanyaan itu. Mudah-mudahan tidak sulit untuk menjawabnya gitu. Terima kasih. Baik, Haji, terima kasih pertanyaannya. Silakan Umi. Kedengaran tuh. Umi. Tentang pada saat kita menitipkan mitra di seminar orang lain. Jadi pertama biasanya ini juga sharing dari Umi, biasanya orang itu mengisi formulir dulu ke Umi, Pak Haji. Jadi saya kirim dulu formulir, tapi formulirnya tidak selengkap dengan formulir yang untuk sudah nomor Kedengaran ya? 4 ini, sebentar ini kayaknya ada ya. Dengan 4 poin ini kita input dari Pak Haji. Apa aja tuh, Mi? Nomor ID, baik KTP atau SIM atau paspor, kemudian alamat email, kemudian nomor HP. Walaupun 3, tidak ada rekening. Iya, ya rekening nanti menyusul, kan bisa pilih poin produk dulu. Nah, kalau ahli waris tidak terlalu ya. Enggak, Pak. Itu yang paling penting hanya itu aja. Dan sampaikan bahwa nanti saya titipkan. Jadi Pak Haji koordinasi, kalau misalnya Pak Haji nggak kenal dengan orang yang akan dititipkan, koordinasi aja dengan Prai Luxury. Kan pasti ada Prai Luxury. Sehingga pada saat kalau sudah dititipkan sih insya Allah Pak, kode etiknya dalam arti kalau kita mau ngikut di seminar orang, sebaiknya titipkan melalui leadernya. Jadi misalnya biasanya saya tuh ngabarin misalnya ke leader luxurinya, misalnya Pak Budi Ritonga. Assalamualaikum Pak Budi, nanti tim saya ada yang mau ikut seminar, misalnya gitu dari timnya. Saya ada Pak Jadi, nah beliau lagi mengundang. Nah insya Allah kalau sudah titip menitip itu biasanya enggak ada yang ngambil ya karena sudah titipin. Yang sering itu biasanya nyelonong tanpa dititipin antar leader besarnya gitu Pak Haji. Itu nomor 1. Nah, nomor 2 tadi boleh diregistrasi dulu dengan data yang seminim itu karena itu yang paling penting. Terus berikutnya yang kedua tadi apa ya? Kan ada orang mau pindah jalur itu. Nah ini nomor 2 kita sampaikan juga bahwa moto kita adalah go berkah no riba. Tentunya kita ingin keberkahan. Kita pastikan orang itu memang masih butuh PTBS apa enggak. Maksudnya dalam arti PTBS ini memang mau dijalankan dengan sungguh-sungguh enggak. Kalau dengan sungguh-sungguh kan mestinya kalau dia mau gerak, siapapun leadernya dia akan tetap bergerak. Tapi misalnya kalau ada masalah atau lain sebagainya, ternyata sudah NA juga, dan itu secara kode etik boleh, ya silahkan. Tapi kalau masih aktif ya memang nggak bisa gitu karena ini terjadi misalnya sama dia, jangan-jangan di tim kita juga suatu hari kalau ada orang yang seperti itu kan juga gitu Pak Haji. Jadi kembali lagi tanyakan kepada dia apa menjadi permasalahannya, apakah betul-betul dia dengan adanya misalnya nanti ternyata udah NA dan mau di Pak Haji itu dia niatnya seperti apa, mau dibimbing seperti apa, dia tujuannya join di sini tuh apa. Jadi mesti lebih di
wawancara dari hati ke hati lagi gitu. Jangan sampai pas di sana nggak aktif, di sini juga kembali seperti itu gitu. Itu Pak Haji. Oke, thank you. Ya, Makasih. sama-sama. Baik, berikutnya Bu Ning. Oke, Umi. Ya. Ya. Umi, Ini dicek. bertanya dong, Mi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam. Dulu tuh kan Uni pernah ikut yang namanya multi level CNI ya. Kalau di CNI itu kan ibaratnya namanya jalur kita tuh bisa ditarik kemana gitu. Di sini bisa begitu nggak itu? Dulu kan jaringan Uni itu udah banyak ya di CNI itu. Jadi diambil sama orang lain ditarik ke sana. Ibaratnya pindah gimana gitu. Jadi sama CNI itu dibolehkan. Kalau kita nggak begitu kan, Mi? Ini Uni mau tahu aja. Mau tahu aja. Gitu. Enggak, dulu kan pernah Baik, Mi. kejadian lagi kita di CNI dulu. Ya, ya. Tim Baik, kita Umi. udah gede, udah tahu ditarik gitu. Iya. Baik, Bu Ning, Umi langsung jawab ya. Ya, Umi, silakan. Iya, jadi tadi kembali yang waktu Umi menjawab dari Haji Edi. Jadi tentang hal ini kembali lagi mau kita enggak kemungkinan juga ada oknum, mungkin kita nggak tahu ya, namanya kembali pribadi masing-masing, tapi dari sudah ada politik dan kita ingat lagi lah, kita menjaga bisnis ini kan ingin keberkahan, bukan hanya sekedar bisnis. Jadi dari diri kita sendiri, nggak usah dari orang lain, mulai dari saat ini, mulai dari hal terkecil, mulai dari diri sendiri, bahwa kita tidak akan mengambil yang orang lain. Dalam arti itu kalau ada orang mau pindah, Uni mau dong kayaknya di tempat Uni, biasanya kan gitu kan, rumput tetangga lebih hijau katanya dari rumput sendiri gitu ya. Jadi kita makanya binalah mitra-mitra kita gitu ya, jangan sampai dia digoda-goda orang, lalu kita juga tidak mengambil orang, itu udah ada kode etiknya Uni, jadi kita tidak saling mengambil seperti itu gitu. Iya, Jadi, dulu tuh emang sedih juga sih, Mi. Kayak inian kita udah banyak gitu kan, tahu ditarik tuh sama dari berapa kedalaman ke bawah gitu. Jadinya abis itu kan Uni malas tuh jalanin gitu. ya, jadi dari pengalaman-pengalaman seperti itu ya kita ambil positifnya, dalam arti berarti kan hal seperti itu tidak baik. Ya kita di sini udah ada moto berkah no riba. Ya ayo kita jalankan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keberkahan dalam mengisi sisa usia yang diberikan Allah kepada kita. Amin, amin. Sama-sama lah saling mengingatkan. Umi juga bukan orang suci, bukan orang yang tidak salah, tapi dalam arti yuk saling mengingatkan agar kita bisnisnya diberi keberkahan. Karena di PTBS ini sudah terbukti banyak orang terbantu, oleh karena itu teruslah jaga, setiap orang pasti ada kekurangan, tetapi kekurangan itu jangan dijadikan jurang pemisah, tetapi saling mengingatkan, memupuk saling kelebihan masing-masing. Itu nih, makasih. Oke, Lanjutkan. Umi, makasih jawabannya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu silahkan yang masih punya pertanyaan, masih ada waktu untuk bertanya. Silahkan Ibu Bapak. Kalau tidak ada mungkin ada di chat Umi. Ya. Ya, Bu Rositawati. Ibu Rosita, ini nggak ada watinya nih. Ibu Rosita dari SSW 16. Baik. Dan Umi, maaf mau tanya nih ya Bu nih ya. Menyambung yang Umi jelaskan tadi, kalau kita jelaskan join yang 62 juta kali 3, 186 juta itu kan langsung dapat cashback 24,8 juta. Terus untuk bonus pasangannya bisa langsung dapat juga nggak Mi? Kalau dapat berapa dapatnya? Terima kasih banyak. Baik, Mbak Rosita. Siap-siap nih, kayaknya mau masuk 3 priority nih ya. Jadi dapatnya langsung. Amin. Ya, 12,4 tambah 12,4 kan jadi 24,8. Kemudian bonus pasangannya maksimal per harinya 600.000 alias 12 pasang.
Jadi diatur sehingga terus pasangannya ada 600 tambah 600 tambah bonus unlimited plus out. Jadi kalau Umi sih lebih gampangnya menyampaikan ke orang yang di closing seperti ini kurang lebih 25 juta lah kayak gitu ya bulatnya. Tadi dia kalau di sana deposito 500 juta dapat 25 juta dalam setahun. Kalau di sini dia belanja dalam arti jual beli berniaga seperti sunnah Rasul gitu ya, kita berniaga berjual beli ada barangnya sebanyak tadi 372 box dikali 3 gitu ya. Nah, dan cashback langsung 45 jutaan dari 186 juta ini, belum lagi nanti potensi reward. Jadi Umi jelaskan juga ada gambar tentang potensi reward kayak gitu. Itu mungkin Buning, Bu Rosita. Oke, terima Ya, kasih. Umi, terima kasih. Terima kasih Umi penjelasannya. Baik Ibu Bapak yang masih ingin bertanya masih ada waktu. Sambil menunggu pertanyaan, Buning, sambil menunggu kan belum nih mau dicukupkan sebentar lagi ya. Jadi Bapak Ibu, pada saat kita join di PTBS ini, tadi pastikan apa sih yang kita capai dengan kendaraan PTBS ini ya, kendaraan bisnis kita adalah di PTBS, apa yang mau kita capai. Lalu setelah perencanaan tahun ini Bapak Ibu akan capai ya, apakah cukup di termin mobilio kah, termin kedua gitu ya setelah atau mau di Pajero kah atau mau di luxury. Berarti proyek pertama kita selesai dalam 1 tahun. Nah, untuk mencapai itu semua, untuk memantaskan kita dapat semua, maka Bapak Ibu buatlah checklist ya, buatlah checklist. Tadi ada sebuah buku judulnya Proyek 1,67 miliar. Lalu di bawahnya checklist apa saja yang memungkinkan atau alat-alat atau energi apa yang mesti kita punya sehingga kita sampai di proyek kita selesai. Jadi pertama, Bapak Ibu product knowledge-nya udah oke belum? Ya, kalau udah oke checklist. Oke, saya udah. Atau misalnya saya Umi mau mempelajari benar-benar di pupuk. Ya udah, ngelotoklah di pupuk. Jadi ngerti banget tentang pupuk. Maka checklist di situ. Oh, saya udah punya kemahiran di produk pupuk, checklist. Nomor 2. Bapak Ibu sudah mahirkah presentasi, baik itu quick plan atau presentasi lengkap? Oh, saya baru quick plan, Umi checklist quick plan. Nomor 3, apakah saya sudah membaca buku? Buku apa aja? Flipchart udah paham belum yang ada di Flipchart gitu ya. Nah, kalau belum, kasih ini belum, maka segera belajar dengan leader, segera ikut konsultasi gitu ya. Segera terus yang setelah itu berikutnya, apakah saya sudah mahir sistem? Apakah saya sudah paham tentang sistem? Nah, ini juga di checklist kalau memang sudah. Kemudian apakah saya sudah mulai belajar leadership? Karena Bapak Ibu misalnya sudah SC20, maka paling tidak sudah ada 5 tim di kiri kita, 5 tim di kanan kita yang kita pimpin. Ya, pada saat kita memimpin orang berarti kita sudah mulai belajar leadership. Apa itu leadership itu? Maka kita akan memimpin dengan cara memberikan contoh. Ya, kita mau mencontohkan mereka yang 10 orang ini quick plan. Seperti apa quick plan? Nah, itu di checklist. Kalau ada yang belum, oh ini saya belum, maka segera belajar dengan leadernya, ke founder atau terus ke seminar, mengundang. Udah paham belum cara mengundang? Nah, semua itu di checklist. Itu adalah kepantasan kita untuk mencapai reward. Jadi jangan sampai kok susah ya, kok saya belum ya. Maka saya tanya, quick plan-nya sudah oke belum? Kalau belum, suaranya putus-putus Bu Haji, suaranya ini. Ini semuanya putus-putus. Iya. Putus Umi. Waduh, dari mana nih putus-putusnya ya? Lewatnya ya? Iya, dari tadi tuh Umi putus-putus. Handphonenya agak diangkat. Iya. Lagi gangguan Umi ya? Kalau pengajian yang buat apa namanya pakaian
Jogja lancar. Loh, Jogja malah lancar ya. Oke, yang lain sinya mungkin. Oh, yang lain ada yang ini nih. Lancar, Pak Bubur Faisal. lancar si bubur. Jati Murni lancar. Wah, Si bubur lancar. Apa di saya sinyalnya kurang bagus ya? oke, jadi ini lancar. Putus-putus Umi. Tuh sama sama Bu Epa tuh. Ah, Pak RT nyamain aja nih. Udah mulai lancar. Putus. Masih Umi, putus. Tangerang. Tangerang udah muter-muter ya masih putus-putus ya. Waduh, ini gimana nih di apa putus ya? Kalau di Cibubur lancar. Oh, lancar. Oke, berarti di masing-masingnya itu ya, bukan dari Umi ya. Di Pak Faisal lancar katanya tuh. Alhamdulillah lancar. Oke, baik ya. Jadi Umi ulangi kembali lagi setelah Bapak Ibu mitra di SSW semua ini sudah menjadi mitra, mulailah membuat tadi kita punya lembaran atau map atau buku dengan judul Project 1,67 miliar dan mulailah namanya apa ya kalau bahasa NLP-nya itu sadar diri dalam arti saya sudah paham belum ya tentang produk, saya sudah paham belum ya tentang marketing plan-nya, saya sudah paham belum ya tentang ke-leadership-annya, semuanya presentasi kuliah plan udah bisa belum? Kalau belum, ayo yang belum belajar dengan leadernya, atau kalau ada pembimbingan dengan founder atau mau konsultasi silahkan. Jadi betul-betul dicek. Kenapa? Karena Bapak Ibu mau dipantaskan untuk sampai di 1,67 miliar. Ya, yang belum lulus S20, lulus dulu S20 ya. Ya, anak SD aja kan gitu belajar. Lalu ada kurikulumnya, naik kelas. Nanti kelas 2, kelas 3, terus naik kelas gitu. Jangan sampai kita bilang sama anak-anak harus naik kelas, kita sendiri nggak naik kelas. Ayo belajar. Kita mengulang mengulang presentasi terus sampai bangun tidur aja bisa presentasi. Itu berarti kita udah hafal. Amin. Oke, jadi pastikan kuatkan lagi secara dari hati yang paling dalam. Jadi kalau kita mau menemui orang lain itu bahwa kita mau bantu dia. Jadi walaupun uangnya sebanyak apa, banyak orang loh. Makin banyak uang itu ada yang nggak punya temen. Kenapa? Karena bingung. Mau berteman dengan bawah nggak nyambung bahasanya. Mau berteman dengan yang di atas lagi pada sibuk. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu bisa menemani mereka bahasanya oke, terus kitanya mampu berkomunikasi dengan membuat mereka nyaman, maka Bapak Ibu dapat closing orang-orang yang finansialnya bagus dan bisa mengambil hatinya. Karena closing itu adalah sebuah seni bagaimana kita mampu untuk menyamakan persepsi dengan orang yang kita komunikasi, dengan teman bicara, bukan lawan bicara ya, dengan teman bicara, maka pada saat orang sudah klik hatinya bahwa dia merasa nyaman, maka apapun hukum kepemimpinan akan berlangsung. Hukum kepemimpinan, kalau yang masih ingat, adalah ketika saya mau dan mampu memahami dia seutuhnya, maka dia akan melakukan apa saja saya sarankan. Itu hukum kepemimpinan. Jadi ketika kita mau dan mampu, Bapak Ibu mau dan mampu memahami motor yang mau Bapak Ibu tunggangi, maka motor itu tunduk sama Bapak Ibu. Udah ingat kayak gitu. Kalau Bapak Ibu nggak mampu nih, ini motor gimana sih, nginjek remnya gimana, ininya gimana, ya udah. Kita Bapak Ibu baik itu memimpin benda mati dalam arti kendaraan, tentu Bapak Ibu harus mau dan mampu mengendalikannya. Nah, sama hukum kepemimpinan memimpin orang lain apalagi. Jadi ketika kita mau dulu ada kemauan dulu dari diri sendiri. Lalu kita mampu memahami dia seutuhnya. Dalam arti dia mau berteman, mau apapun, maka kita teman menjadi orang sahabat gitu ya.
Itu salah satunya. Jadi ayo mari perbaiki lagi kita juga ibadah-ibadahnya, istighfar, sholawat, sholatnya. Mungkin yang laki-laki banyak untuk sholatnya di masjid. Semoga di pertolongan Allah memudahkan hati kita condong untuk memudahkan hati kita untuk sabar dalam proses, memudahkan kita juga untuk dapat menerima hal-hal yang baik, juga mampu membuat kebaikan. Itu aja kekurangan perhatiannya, dan semoga ilmu yang hari ini dan menjadi buat semua. Taufik bulan September. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Ajalis Ranastari atas penjelasan yang begitu detail dan juga luar biasa. Mari kita semua aplikasikan dan karena waktu juga mari kita barangkali pada Ketua Divisi Training pada malam hari ini yaitu AA Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi